Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk, Saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi disebutkan oleh Prof. Kadir bahwa sebenarnya kita punya ruang untuk kembali menurunkan harga PCR. Dan Prof. dan juga Pak Randi dan Mbak Titis, kita mengumpulkan suara dari masyarakat yang merespon soal harga PCR ini. Berikut kata mereka. Kalau menurut saya pribadi sih harga segitu kan udah turun 50% ya. Nah, itu bisa meringankan ke warga juga. Jadi ya untuk pengurangan sampai 50% itu sangat meringankan untuk warga. Tapi kalau bisa sih jadi gratis. Kalau menurut saya sih masih kemahalan ya. Ditambah kasus yang masih tinggi, harusnya pemerintah bisa menggratiskan PCR untuk masyarakat gitu. Kita berkaca sama negara-negara lain kan banyak banget yang menggratiskan, bahkan harganya pun nggak sampai segitu. Menurut saya sih masih kemahalan ya. Jadi kalau untuk harga segitu sebenarnya sih masih kemahalan untuk kita-kita yang masih bekerja, yang masih membutuhkan untuk PCR terus ya, untuk persyaratan atau apapun itu masih mahal sih. Cuman dengan adanya pemerintah melakukan kebijakan penurunan ini ya saya apresiasi, saya juga terus mendukung ya, semoga bisa lebih turun lagi sih sebenarnya. Oke, itu dia tadi tanggapan dari masyarakat. Mereka mengapresiasi, tetapi tetap berharap kalau bisa harganya turun. Bahkan ada minta supaya digratiskan ya untuk PCR mandiri. Saya ke Pak Randi dulu. Pak Randi, untuk harga yang baru ini, mungkin Anda bisa menjelaskan, apakah ini sudah dapat diikuti dengan proses yang dikeluarkan? Ini kan kalau Presiden kan mintanya nggak cuma harganya turun ya, tetapi hasilnya juga harus cepat. Hitungan Anda mungkin dijelaskan kepada kami. Ya, hitungannya atau prosesnya yang saya tahu dari teman-teman PDS Patin, Ilki, dan Persi, memang yang ini yang masukin 495 ini hanya untuk yang konvensional, yang dengan dua sistem ya, sistem estimasi dulu lalu dengan mesin NAT dan sebagainya itu memang butuh waktu karena juga antara pertama prosesnya 2 kali, lalu istilahnya perlu ngetem karena untuk efisiensi perlu satu cartridge itu ada yang 90, ada yang 100, dan itu untuk efisiensi harus menunggu. Jadi memang waktu tunggu itu yang membuat jadi lama. Sedangkan memang proses yang tepat dengan TCM itu prosesnya hanya 1 kali, satu cartridge itu sudah terdiri dari 2 proses, itu biaya masih cukup, cost-nya masih cukup mahal yang saya tahu. Dan memang itu sebenarnya bukan hanya diperlukan untuk yang naik pesawat ya, harus kan juga mereka-mereka yang butuh tindakan operasi karena masuk rumah sakit, kecelakaan dan lain-lain perlu dilakukan tes PCR dulu, dan itu harus memerlukan hasil yang cepat. Dan ini yang sebenarnya kalau dengan harga yang atau dengan yang sistem konvensional itu nggak masuk. Yang kami dengar dari teman-teman rumah sakit dan laboratorium, mereka sudah mulai kebingungan dan mengirim tesnya ini ke laboratorium sehingga pasien terpaksa menunggu di UGD dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya yang kami khawatirkan nanti terimpact kepada layanan. Aspirasi kami kalau bisa memang diberikan standar untuk berbeda-beda macam standar sistemnya itu. Oh, harganya nggak boleh disamaratakan gitu ya, nggak bisa lebih tepatnya. Betul, betul. Oke, nggak bisa. Responnya, Prof, gimana? Ya, jadi memang untuk pemeriksaan PCR ini kita mengenal beberapa metode. Jadi ada yang disebut dengan nama TCM, tes cepat molekuler, yang menggunakan cartridge tadi. Ya. Tapi memang dulu cartridge ini digunakan untuk pemeriksaan karena dia memang kapasitasnya sedikit, tapi memang waktu pemeriksaannya cepat. Oleh karena itulah maka memang akan digunakan tarif yang mahal untuk itu. Tapi kan sebenarnya begini, kan sebenarnya kita ini ingin membantu masyarakat. Masyarakat itu kan kasihan seperti tadi permintaan masyarakat kalau perlu digratiskan. Karena begini, setiap orang yang mau naik pesawat, setiap orang yang mau bepergian, maka persyaratannya kan tes PCR. Bayangkan saja kalau satu keluarga misalnya mau naik pesawat 10 orang dengan harga itu akan luar biasa mahalnya itu. Yang kedua, untuk misalnya di rumah sakit. Sebenarnya sih semua pemeriksaan untuk masuk rumah sakit, termasuk juga pada saat dirawat, itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi masyarakat gratis sebenarnya. Kecuali kalau mereka mau naik misalnya kelas. Misalnya yang kami tanggung kelas 3, mereka mau naiknya VIP. Itu ada namanya cost sharing yang harus dibayar oleh karena mereka minta naik kelas dari jatahnya gitu. Termasuk pemeriksaan PCR. Di rumah sakit pun itu pemeriksaan PCR itu mulai dari masuk sampai kepada pulang itu semua ditanggung, sudah masuk dalam paket yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi saya kira intinya begini. Pemerintah ini kan harus bisa bagaimana meringankan beban masyarakat. Kalau perlu pemerintah mensejahterakan rakyatnya karena memang itu harapan kita seperti itu. Tetapi kan tentunya sekarang ini dalam kondisi seperti ini kita saling
gotong royong lah, saling membantu seperti itu. Sehingga dengan demikian ya kita juga tidak ingin mematikan usahanya dari teman-teman laboratorium, tetapi juga kita juga tidak mau membebani masyarakat kita dengan biaya yang terlalu mahal. Kasihan masyarakat pada saat sekarang ini. Seandainya suatu saat mungkin pemerintah berkeinginan bagaimana menggratiskan, pasti ada keinginan itu. Tapi mungkin kita akan lihat situasi dan kondisi. Oke, baik. Namun pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi Prof. Kadir mengatakan untuk harga PCR sangat terbuka ruang untuk diturunkan. Tetapi pertanyaan berikutnya apakah pemerintah juga sudah mempertimbangkan soal iklim bisnisnya di bisnis lab ini? Jangan kemana-mana saudara, kami segera kembali.